mobilnya ditombok lagi tambahan sama 4 ribuan ada. Berapa laku mobil? Lumayan, tapi itu mobilnya anak. Isinya apa? 4.000. 4 parcel, 20 ton. Nah, satu paket itu apa ya? Ini telur 10, mie 10, minyak 2 gelas sama 5 kilo beras. Untuk berapa daerah? Kita ini sudah lihat apa yang kita lakukan sekarang. Kita melihat daerah-daerah yang mana yang sama sekali tidak punya apa-apa, itu yang kita kasih. Jadi ada dari Karangasem, Kelungkung, Singaraja, Negara, sama di sini. Sini lagian. Tapi lagian dia minta beras setengah ton. Berarti untuk hari ini pendataan dulu hari ini. Hari ini mungkin kami kirim ke lagian sama Banjar Plaza. Terus habis itu hari ini juga ada pendataan. Iya. Bertahap supaya jangan ramai. Dari Tapi nanti tanggal 25 kita akan bagi-bagi makan siang 1.000 bungkus untuk makan siang, dan 2.000 ditambah 1.000 lagi masih dijahit masker, jadi 3.000 masker. Oke Pak, ini kan ruangan biliar, memang dijadikan untuk tempat penyimpanan. Sementara dijadikan ya, tidak dibuka juga biliar ini. Sudah terjual, alhamdulillah. Soki itu mobilnya anak dari Australia, dia bilang saya bahwa Mobil apa? jual aja Pak. Yang putih. Alphard. Bukan, yang putih, yang mobil apa yang Pajero. Fortuner. Oh, Fortuner. Ya, Fortuner yang kita jual. Terus nanti kita sudah tambahkan uang lagi untuk ini ya. Kalau umpamanya nanti laku Rubiconnya lebih tambah banyak lagi. dari ini. Itu dari Ibu Dewi. Kalau dari Karina lain juga. Dari kemarin dia coba-coba. Ayo Pak, jual aja. Saya punya mobil untuk beli sembako, terus saya tambahkan lagi uang. Kalau membantu yang begini sosial, dia paling senang ya. Dia diam-diam juga sering uangnya dari Australia kalau dapat gaji kirim ke yayasan di sini. Ibu Dewi, kita ini dari dulu ya, Ibu Dewi punya yayasan di Singaraja, sudah lama dikirim di sini juga ada ya. Jadi hampir tiap bulan kita bantu yayasan. Memang di sana juga lockdown, jadi dia untuk ke rumahnya kakaknya itu kalau mau bawa jajan atau apa, dia jalan taruh di muka pintu, dia pulang kakaknya buka rumahnya ambil ya. Mie, telur habis sekitar kurang lebih 400 jutaan. Bagian kita Banjar Lagian Tengah sama Plaza di sini. Kabupaten lain nanti datang dari Singaraja, terus dari Negara, dari Gianyar ada yang kita sudah survei di sana ya, yang mana, tapi yang datang itu hanya perwakilannya nanti untuk ambil. Rencananya seluruh Kabupaten Bali ya? Mudah-mudahan untuk sekarang 4.000 enggak bisa. Nanti mungkin kalau 4.000 paket maksudnya? Ya, 4.000 paket.
apa yang dilakukan oleh Pak Jainal saat ini, bantuannya tidak sebatas hanya bantuan beras, bantuan telur, tetapi bantuan yang sifatnya menjadi kebutuhan pokok di rumah tangga. Oleh Pak Jainal, ternyata beliau mampu menjawab secara sensitif apa yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat saat ini dalam bentuk bantuan yang memang dibutuhkan dalam berbagai bentuk varian yang bisa diberikan. Karena dalam kondisi seperti sekarang, yang dibutuhkan dalam masyarakat adalah bagaimana dia bisa mengisi perutnya. Yang kedua, ini stabilitas ekonomi karena bisa jadi goyang karena kondisi seperti ini. Pemasukan pasti zero, bahkan minus. Pengeluaran pasti tinggi. Nah, oleh karena itu bagaimana mengantisipasi ini, kita berharap jiwa empati dari semua pihak, termasuk lembaga dewan, kita berharap ada gerakan yang sifatnya masif untuk bisa menolong masyarakat yang saat ini butuh untuk kesehatannya dan isi perutnya. Pak Jainal itu tidak semata-mata karena beliau punya gitu, tapi beliau rela melakukan melepaskan bagian dari yang beliau sayangi gitu. Salah satunya beliau menjual 2 mobil untuk bisa berpartisipasi sekaligus menuangkan ketukan daya nurani beliau untuk berjiwa sosial. Ini sesungguhnya luar biasa. Orang kan banyak yang tidak tahu apa yang dilakukan oleh beliau. Selain beliau adalah pengusaha sukses, beliau pun hari ini rela melepaskan asetnya untuk diberikan kepada masyarakat. Artinya apa? Kita ketuk juga pengusaha-pengusaha yang lain memiliki jiwa empati yang luar biasa seperti ini, karena ini harus dilakukan oleh semua pihak. Pak Jainal telah menjadi mutiara di lingkungan masyarakat kami. Pak Jainal Tayeb adalah orang yang memang selama ini kita pandang orang yang sangat dermawan dan memiliki jiwa empati dan jiwa sosial yang bermukim di lingkungan kita di Legian Kelon. Faktanya jadi beliau sejak jadi pengusaha dari tahun 80-an ini sudah begitu hadir di Bali, khususnya di Legian, beliau sudah membangun Balai Banjar Legian Kelon tahun 87. Ya, itu luar biasa itu. Satu Balai Banjar berlantai 2 dengan luas banjar yang luar biasa. Kemudian pada saat itu beliau menyumbangkan penuh untuk satu Balai Banjar berlantai 2 dan diikuti dengan swadaya murni masyarakat dalam bentuk gotong royong. Jadi kami di Banjar Legian Kelon tentunya pendapatan kami adalah nol. Ya, oleh sebab itu dengan bantuan ini saya rasa sangat-sangat akan membantu kelangsungan daripada hidup dari warga kami. Dan kami di Banjar Legian Kelon merasa ada ikatan batin dengan beliau, ya, di mana beliau dari tahun 80-an ya, kita sudah ajak bersama, ya, baik itu dalam pembangunan Balai Banjar, beliau yang membangun pada saat itu, yaitu sekira tahun 87, yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Jainal. Ya, seperti itulah adanya. Dan seterusnya Pak Jainal ini merupakan bagian dari kami, ya. Kami anggap dia bagian dari kami. Apapun ada kegiatan-kegiatan pasti Pak Jainal akan selalu ikut berpartisipasi.